Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2769 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 20. Di bawah perikop beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau supaya jemaat mereka mendengarkan nasihat dari Rasul Paulus. Tujuannya supaya jemaat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Nasihat yang pertama, saudara dengar baik di ayat 17. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Yang pertama, para penatua, para penilik, para pemimpin, para gembala yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat oleh jemaat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat harus menghormati hamba Tuhan yang dalam leadership-nya, dalam kepemimpinannya, dia baik. Dia mengkader jemaat, dia melatih jemaat supaya jemaat terjun dalam pelayanan. Dia membimbing dan memberikan pembekalan kepada jemaat sehingga mereka menjadi hamba Tuhan yang siap pakai. Mereka yang berhasil dalam kepemimpinannya, mereka berhak mendapat penghormatan dari jemaat 2 kali lipat. Siapa mereka? Mereka yang berkhotbah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara lihat, ketika bangsa Israel marah kepada Musa yang adalah penyambung lidah Tuhan pada saat itu, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka kena murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, mereka harus dihormati 2 kali lipat. Siapa mereka yang tadi apa? Mereka yang berkhotbah, dan yang kedua, mereka yang mengajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa, bagaimana melayani Tuhan,
bagaimana mendalami firman Tuhan, bagaimana kita bisa siap terjun dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan saudara. Mereka yang melatih kita, mereka yang mengajar kita tentang kebenaran, tentang ilmu teologia, tentang pendalaman firman, tentang sikap moral sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mereka yang mengajar kepada kita, mereka berhak mendapat penghormatan dari kita 2 kali lipat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu pemahaman kepada kita di ayat 18. Perhatikan. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau membuka pemahaman dari jemaat, supaya jemaat tidak menghalangi, tidak menyakiti, tidak menghambat berkat untuk hamba Tuhan yang baik dalam kepemimpinannya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, baik mereka yang berkhotbah dan mengajar, mereka patut dihormati 2 kali lipat. Di ayat 18 dianalogikan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Memberangus itu artinya kita menutup atau menghalangi orang untuk mendapatkan haknya. Itu kita memberangus lembu yang sedang mengirik. Saya sederhanakan, saudara pernah nggak? Saudara rasa lapar sekali, tapi di saat saudara mau makan, ada yang menghalangi saudara untuk makan. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara hilang nafsu makan. Saudara pasti akan merasa marah, kecewa, betul? Saudara mau seenak apapun makanan yang ada di depan kita, tapi kalau kita dihalangi, saudara yang dikasih Tuhan, paling nafsu makan kita itu langsung hilang, betul? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, memberangus lembu yang sedang mengirik itu seperti itu. Menghalangi orang untuk mendapatkan berkat, baik itu penghormatan, baik itu mungkin berkat-berkat materi dan sebagainya, yang pantas orang itu terima tapi kita halangi. Itu kita melakukan kesalahan yang fatal. Apalagi itu untuk hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas, penatua, penilik, hamba Tuhan yang baik kepemimpinannya, mereka patut untuk menerima penghormatan 2 kali lipat daripada yang lain. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang pertama itu, kalau saya sederhanakan begini. Berkati hamba Tuhan saudara. Amin. Jangan menghalangi berkat yang seharusnya diterima oleh hamba Tuhan itu. Jangan pernah halangi. Apa yang menjadi hak dia, berikan. Maka saudara akan melihat Tuhan memberkati saudara lebih dari apa yang saudara berikan. Amin. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini, ayat 19, perhatikan. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Saudara, jangan menuduh atau memfitnah seorang penatua, seorang penilik, seorang gembala saudara, kecuali tuduhan itu benar, kecuali tuduhan itu didukung 2-3 orang saksi. Saudara, pesan firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita peringatan, jangan suka fitnah orang. Apalagi belum tentu itu benar. Hati-hati saudara. Banyak orang
suka menuduh, dan sudah menilai tanpa mengetahui kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan, jangan suka menuduh, memfitnah seorang pelayan Tuhan. Apalagi itu baru kata orang. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mungkin kepergok seorang hamba Tuhan yang melakukan kesalahan, saudara harus mengumpulkan data, harus mencari saksi untuk mendukung apa yang saudara lihat itu. Supaya di saat saudara membawanya kepada sidang jemaat, saudara didukung dengan saksi-saksi itu, saudara akan dinyatakan saudara ada di pihak yang benar. Sementara hamba Tuhan yang kepergok mungkin korupsi, kepergok mungkin dia selingkuh, dia akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di gereja ataupun di negara ini. Tapi kalau kita mengatakan hal yang tidak benar, kita mungkin dapat dibela oleh manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memfitnah hamba Tuhan, saudara hati-hati. Banyak kesaksian. Orang benar itu kalau difitnah saudara, dengan hal-hal yang tidak benar, pembelaan mereka itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela mereka. Saudara, banyak kesaksian. Orang-orang yang menuduh hamba Tuhan yang tidak benar, memfitnah hamba Tuhan. Saudara, banyak kesaksian yang mengatakan orang-orang yang melakukan itu kepada hamba Tuhan berujung dengan kematian. Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan sendiri. Saudara, orang-orang yang hidup dalam kebenaran lalu difitnah. Orang itu mungkin dia tidak membalas, dia tidak sempat membela dirinya, tapi pertolongannya datang dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang benar. Amin. Saudara, mungkin saudara mayoritas mau menjatuhkan, mau menggulingkan hamba Tuhan supaya dia dimutasi, supaya dia keluar dari gereja saudara dan sebagainya. Tapi kalau dia hidup dalam kebenaran, apa yang saudara tuduhkan tidak benar, maka saudara kalau tidak bertobat, saudara akan ada dalam bahaya besar. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalaupun mereka berbuat salah, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Jangan kita memakai cara-cara jahat, mau menggulingkan, gak suka dengan hamba Tuhan ini karena khotbahnya menegur dosa-dosa sehingga saudara tersinggung, saudara gak nyaman, lalu saudara mau pakai cara saudara untuk menyingkirkan hamba Tuhan itu di gereja. Bapak Ibu Saudara jahat, bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan celaka. Bapak Ibu Saudara, jangan suka memfitnah, apalagi dia hamba Tuhan. Kalau saudara melihat hamba Tuhan itu melakukan kejahatan, pastikan saudara punya saksi untuk dapat saudara ajukan ke sidang jemaat atau kepada hukum. Tapi kalau itu dasarnya, sumbernya dari kata orang, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Bertobat. Bapak Ibu Saudara, pesan yang ketiga ayat 20, perhatikan. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga pesan firman Tuhan ini, para penatua, para penilik, gembala harus tegas, harus berani menegur jemaat yang masih hidup dalam dosa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba Tuhan takut menegur orang yang ada di dalam gereja. Apalagi kalau dia memberikan sumbangan, persembahan yang lebih besar daripada yang lain. Hamba Tuhan ini takut menegur orang itu karena dia takut kehilangan pendapatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kalau hamba Tuhan saudara, dia tegas, dia berani menegur saudara karena saudara hidup dalam dosa. Saya mau bilang, hamba Tuhan saudara itu hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan seperti itu, hamba Tuhan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Dia mengasihi saudara. Dia mau saudara bertobat supaya saudara selamat. Amin. Dia tidak dininabobokkan dengan pemberian saudara. Dia tetap menegur saudara walaupun saudara memberi banyak, baik persembahan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Tapi hamba Tuhan itu, dia tidak terlena dengan pemberian saudara. Dia tetap menegur saudara ketika saudara hidup dalam dosa. Saya mau bilang itu hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan yang jahat, dia membiarkan saudara. Dia jelas-jelas sudah tahu saudara buat dosa, hidup dalam kejahatan. Tapi dia tidak menegur saudara. Dia membiarkan saudara. Saya mau bilang, hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang jahat. Dia tidak mengasihi saudara. Yang dia kasihi adalah dompet saudara. Yang dia kasihi adalah uang saudara. Hamba-hamba Tuhan seperti itu bukan hamba Tuhan tapi hamba cuan. Hamba uang saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, saudara harus tegas berani menegur jemaat. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mungkin dia menyumbang tanah, menyumbang uang untuk membangun gereja, tapi kalau dia hidup dalam dosa, saudara harus tegas, harus berani menegur jemaat yang masih kompromi dengan dosa. Sebaliknya, saudara juga harus tegas sebagai jemaat. Kalau melihat perilaku hamba Tuhan saudara tidak benar, tidak jadi berkat, saudara sebagai jemaat, sebagai wujud kasih saudara kepada hamba Tuhan itu, saudara harus menegur dia. Supaya apa? Hamba Tuhan itu berjalan di jalan Tuhan yang benar. Kalau kepalanya sudah salah, saudara, pasti seluruh badan dan ekor juga akan ikut ke jalan yang salah. Makanya saudara, kita harus saling mengawasi satu dengan yang lain. Amin. Kita harus saling berjaga-jaga supaya hamba Tuhan dan jemaat, sebaliknya jemaat dan juga hamba Tuhan, mereka ada hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya poin 3 ini mau memberikan pengertian pemahaman kepada kita semua. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Kalau ada yang masih hidup dalam dosa, saudara harus bertobat. Kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, jangan saudara membenci hamba Tuhan itu. Sebaliknya saudara harus mengasihi hamba Tuhan itu karena hamba Tuhan itu tidak mau saudara binasa. Dia mau saudara selamat, makanya dia menegur saudara. Amin. Sebaliknya, saudara harus kritis kepada hamba Tuhan yang sudah jelas-jelas tahu saudara hidup dalam dosa, tapi dia tidak menegur saudara. Hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita harus tegas, harus berani menegur siapapun dia. Kalau dia masih hidup dalam dosa, sebagai wujud kasih kita kepadanya, kita menegur dia. Amin. Hari ini kita belajar nasihat Rasul Paulus kepada jemaat dan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, para pemimpin, penatua, gembala yang baik kepemimpinannya, saudara sebagai jemaat patut menghormati mereka 2 kali lipat. Terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Yang kedua, jangan menuduh atau memfitnah seorang penatua atau gembala saudara, kecuali tuduhan itu didukung oleh 2-3 orang saksi
dan tuduhan itu memang betul-betul hamba Tuhan itu salah. Tapi kalau tidak, saudara mencari-cari kesalahan hamba Tuhan, apalagi sumbernya katanya, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Yang ketiga, seorang penatua, seorang pemimpin, seorang gembala harus tegas, berani menegur jemaat. Jangan takut kehilangan jemaat. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Kalau saudara takut kehilangan jemaat, saudara akan benar-benar kehilangan jemaat. Tapi kalau saudara tidak takut kehilangan jemaat, jemaat itu, dia akan tetap, dia akan setia di gereja saudara. Dia tidak akan pergi. Percaya, firman Tuhan ya dan amin. Amin. Haleluya. Kecuali mereka yang tidak mau bertumbuh, kecuali mereka yang kutu loncat, ya mungkin mereka akan pergi, tapi Tuhan akan kirim jiwa-jiwa buat pelayanan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terus diberkati dan diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas hari yang luar biasa ini. Hari yang istimewa, hari yang sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur hamba-Mu atas hari yang luar biasa ini. Hari ini hari yang berkat. Hari ini hari perkenanan Tuhan. Hari ini hari mujizat buat hamba-Mu dan semua pendengar. Terima kasih Bapa di surga atas berkat hari ini. Kami mohon biarlah berkat surgawi memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.